Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajmain wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Abil Abbas al-Hadir Balia bin Malkan wa ila Abil Husain Ahmad bin Abil Huwara wa Sayyidil Qur'an Muhammad al-Bushari Sayyidul Dalail Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Hasan wa Husain wa Sayyid Abdul Rahman Al-Haji Abdul Rahman Ali wa ila Sayyid Al-Haji Muhammad bin Sayyid Abdul Rahman Asli Abdul Rahman Siddiq Mufti Negeri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hari ini pembatal wudukah halaman 17. Jadi sunat-sunat wudu semalam lah baca bismillah, membasuh dua tapak tangan 3 kali, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali, menyapu seluruh kepala
itu sunat. Jadi dalam wudu itu ada rukunnya, yaitu yang menyapu kepala. Cukup hanya disapu sedikit. Lalu untuk menyapu sabukuan itu sunat. Bagi Imam Malik itu kalau berwudu itu menyapu sabukuan kepala itu dianggap rukun. Jadi amun madhab itu amunnya berwudu menyapu sedikit kepala aja kada sebagian, bagi buhannya itu kada sah. Bagi Imam Syafi'i menyapu sebagian kepala itu di bumbunan sini sedikit saja itu sudah sah wudunya. Namun disunatkan menyapu sebagian. Jadi bila wudu itu sebagian. Lalu ada nang ulama aturakan ulang. Bila inya wudu menyapu sabukuan tu kayak ini kayak ngalihnya contohkan dari mazhab Syafi'i ada nang menyapu sebagian kepala tuh kayak ini. Nah kalau sekali dah lagi kali itu nang abdalnya. Kalau nang kada abdalnya dan disunatkan bagi mazhab Syafi'i tadi itu menyapu seluruh kepala. Kalau menyapu sebagian kepala itu rukun. Lalu kalau menyapu seluruh kepala ambil banyu itu karena Nabi kita kayak itu artinya disapu sidin seluruh kepala. Lalu Imam Malik mengatakan kalau itu termasuk rukun. Lalu ujar Imam Syafi'i itu kada termasuk rukun, hanya menyapu sedikit daripada kepala. Menyapu sebagian itu termasuk sunat. Menyapu dua telinga sesudah menyapu kepala. Menyapu telinga ini jangan begilir, jangan begilir kayak ini. Jangan beimbai. Nah, menyapu telinga itu kiri kanan beimbai. Kiri kanan beimbai. Menyapu telinga nih. Jangan begilir, kanan berdahulu, biar kiri beimbai. Dan ini menyapu telinga ini bukan termasuk rukun. Jadi umpamanya tertinggal, wudunya sah aja. Lalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nabi kita itu hidin tayamun, menganan. Jadi merasuk sandal kanan, merasuk baju kanan. Jadi amun kita hendak menuruti Nabi kita itu, jadi ketika merasuk sandal itu kanan, nyatakan mengikuti beliau. Merasuk baju kanan, nyatakan mengikuti beliau. Gitu. Lalu masuk ke WC kiri, nyatakan mengikuti beliau. Itu Nabi masuk kiri WC itu betis kiri. Karena ini merupakan suatu tanda yang dimasuki ini bukan tempat yang mulia. Andai kata misalnya oleh raja nang jalim, pada nang kawannya manangate,
masjid ini diulah sementara dulu tempat hiburan dan maksiat, binian-binian yang buka aurat diundang, berami-ramian musik-musik nang pokoknya dijadikan tempat maksiat. Kada kawa tuan guru masyarakat menangati raja. Jadi kita ada perlu ke masjid misalnya nih, ada nang diambil, ada nang bentaran maham. Bah sudah ada nang diambil kan diambil. Paling aja ke rumah kada hendak lihat maksiat itu. Nah, maka masuk masjid itu tetap kanan ya. Kanan karena artinya raja itu sementara saja sehari dua hari menggunakan masjid di sana tempat orang-orang. Jadi kita masuknya tetap kanan. Penggemarnya walaupun tujuannya itu tadi orang-orang, karena masjid masih sementara saja dianjurkan masuk ke kanan. Kalau ada raja itu nih. Jadi makan Nabi kita kanan. Jadi kalau kita tangan kanan, mau kita sekadar kanan saja, kada dinyatakan mengikuti Rasulullah. Itu kada nilai mengikuti, karena sudah kita terbiasa kanan. Jadi kita nyatakan tangan kanan ini mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Kalau melepas baju kan presiden mulai kiri, masuk rumah kanan, jadi turunnya betis kiri, masuk masjid kanan, turunnya betis kiri. Ini kita kada hati-hatikan. Namun kita menghatiakan ini terus dinyatakan mengikuti Rasulullah. Tujuh, membasuh dan menyapu tiga kali. Jadi membasuh tangan, muha 3 kali, menyapu kepala 3 kali, menyapu telinga 3 kali. Lawan berturut-turut sesuai aturan, sesuai giliran. Bila inya muha berdahulu, muha nyar tangan, nyar menyapu kepala, nyar telinga, nyar betis. Jangan dipaling. Baudu membasuh betis berdahulu. Sesuai tertib itu sesuai aturan. Kalau berturut-turut tuh jangan membasuh muha sampai itu loh, jangan basuh tangannya. Tertib itu kan termasuk rukun. Tadilah tertib itu termasuk rukun. Jadi kalau berturut-turutnya bukan rukun, cuma sunat. Jadi kita itu berwudu itu disunatkan jangan sambil santai, basuh muha dulu kayaknya bertahan semanit-manit biar membasuh tangan. Apalagi dicampuri bupandir membasuh tangan kira yang menyapu telinga. Ini disuruhkan habis sabutek langsung sabutek jadi berturut-turut tadi. Bahasa Arabnya kan berturut-turut ini mualat. Lalu itu kan membaca doa kita selesai berwudu. Kita mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu lalu tangan mata maningau ke langit. Baca bismillah, baca doa ini lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa maj'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Ringkas. Ini pengarang kada menambahi. Namun di kitab fikih itu kan
ditambahi. Ini dulu baca salawat. Pilih salawat yang mana. Allahumma shalli ala Muhammadin. Imbah itu hanya baca inna anzalnahu. Nah ini pengarang kada membuat ini untuk ringkas saja dari Quran. Arti doa tadi, aku yakinkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah sendirian, tiada ada syarikat baginya, dan aku yakinkan bahwa Muhammad itu hamba dan pesuruhnya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dari orang-orang yang taubat, dan jadikanlah aku dari orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari hamba-hamba yang saleh, dari hamba-hambamu yang suci. Suci artinya daripada hadas besar, daripada hadas kecil, ya tadi udah tadi. Bahkan ini suci awak daripada kotoran-kotoran, suci hati daripada penyakit-penyakit hati. Lalu maksiat batin ini kadang-kadang kita itu beriket di hati. Dahulu dikasari oleh kawan, lalu mendendam. Nah ini maksiat batin ini. Lalu untuk menghilangkan ditampar salah juga. Untuk menghilangkan dendam nih, ditangi, tampar, jangan kada dendam lagi. Katanya kayak itu Bang. Untuk menghilangkan dendam itu. Kan ini dendam ini kan penyakit hati nih. Supaya jangan dendam lagi, ditangi, tampar, jadi bermasalah lagi. Jadi itu dendam. Ini sudah temuli dendam itu 1 tahun 2 tahun kada hilang. Dan ini ujar kita, dendam ini adalah suatu penyakit yang mengalahkan pahala-pahala amal. Jadi habis amal itu, jadi kayak dimakan oleh dendam tadi. Lalu untuk menghilangkan datangi tampar makinannya. Nah ini makinannya. Jadi ini berusaha supaya jangan ada hua, kalau kada ada dendam. Ada sudah watak asli juga, pemalar limpat itu maksiat batin juga. Maksiat batin juga itu pemalar limpat. Limpat pemalarnya itu merupakan maksiat batin. Jadi mau batinya itu terpaksa belajar pemurah. Mau batinya nih. Jadikanlah aku daripada orang-orang yang taubat. Sementara kita ini menganggap taubat itu sudah tuha aja. Bila dia sudah balik, itu sudah wajib mengerjakan segala wajib-wajib. Wajib sudah menghindarkan maksiat, menghindari maksiat. Kadang mulai yang sudah tuhapan hanya taubat. Sudah balik tuh harus sudah tuh taubat. Jadi kita mulai balik itu kadang-kadang kewajiban terlantar. Kadang-kadang tegawi dosa tuh kada segera istighfar dan selalu mengulang. Jadi kita tuh belum taubat ngarannya. Cuma hanya istighfar saja tuh belum taubat. Pembatal wudhu itu 5. 1, keluar sesuatu dari kubul
dari kemaluan muka dan dubur, kemaluan belakang, kecuali mani. Mani itu keluar mani kada membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Alahan pada batal wudu suruh mandi wajib. Cuma ibarat inya mandi wajib itu kada enak pakame, karena kada tersentuh kemaluan, kada perlu lagi wudu, wudunya kada batal. Dua, tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Menengkai berebah itu lalu taguring itu wudu kita nyata batal. Kalau kita berduduk, nah wudu kita berduduk, guring berduduk. Bila burit itu masih aja tagana, ada kita maka dihukumkan wudunya itu kada batal. Kada batal wudunya lah. Tiga, hilang ingatan sebab gila, mabuk dan pingsan. Ada nibuhan pesantren ini yang kada tahu itu penyakit ayam atau penyakit epilepsi. Lalu misalnya baudo, jadi sudah baudo itu lalu kayaknya datang penyakit itu menyerang kepala. Penyakit gila baik, lalu hilang kesadaran, nah itu batal wudunya. Itu merupakan suatu penyakit yang menyerang saraf kepala. Jadi apabila penyakit itu beraksi, lalu hilang kesadaran, kita menyangka gila babi, karena babi bisa kayak itu. Nah, lalu ini dalam istilah medis sebutannya penyakit ayam atau penyakit epilepsi. Beda lawan mabuk nang makan ubat. Mabuknya ini bilanya bangun sigarain mau nang minum obat lain. Hilang ingatan atau ada penyakit ayam cuma gila bulan-bulanan. Lah sampai bulannya tak makan nasi orang mati kata-kata gila ini. Makanya tadi baudo pasnya gila itu batal loh wudunya. Atau mabuk makan minum kecubung atau pingsan, itu kayak guring dia hilang kesadaran batal wudu. Kecubung ini di daerah kita lawas saya ada. Dahulu diketahui juga bahwa minum makan kecubung itu mabuk. Cuma belum lagi kada tapi diminum, kada tapi dikonsumsi lagi. Sudah wayah ini dicari-cari, ya ada pohonnya di daerah kita ini, daerah negara atau daerah Pahlawan itu ada pohonnya. Kada biasa juga kalau pohonnya itu ada kecubung itu. Guru bahari mengisahkan kecubung. Lalu tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin. Bagaimana kalau kita tuh tersentuh lawan perempuan jin? Namun nyata kita bagatel tadi lawan perempuan jin, batal juga udah kita, udah laki-lakian. Tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau parut jari. Ini baudo. Lalu inya kada tersentuh bibinian, kada cuma inya menjepai kemaluannya seorang dengan telapak tangan. Kada menjepai beneran daripada usil, maka itu batal wudunya. Nah, lakian binian kayak juga tang ada nang dijepai hadis itu intangan nang lorannya itu batal udah dong. Nah ini nih, tapi menjapainya lon ini
Nah, telapak tangannya yang di bawahnya nih, batal wudu. Atau dengan tapak tangan atau parut jari. Ini parut jari ini apa gitu. Lalu dengan adanya ayat ini, amun sudah sang ibu atau ba'udu anak membesui anak behira mengkulir batal wudu, harus belepik besarung tangan mengkulir batal wudu. Amunnya nang lawan tangan gitu batal wudu mamanya. Tambahan, kalau tersentuh kulit laki-laki dengan rambut atau kuku atau gigi perempuan yang boleh kawin, wudunya tidak batal. Jadi bibinya itu misalnya panjang rambut lelakian tadi berwudu, lalu kita kagetel rambutnya, kada kagetel kulitnya, kada batal. Atau kuku bibinya yang panjang dicucukakannya ke daging kita. Jadi kulit kita tuh kada mengena lawan kulit perempuan tadi, cuma hujung kukunya aja, karena lawan kulit kita itu kada batal wudu kita. Demikian juga sebaliknya. Nah, kuku lelakian tuh panjang, anggaplah sampai 5 cm, dicucukakannya, digatilakannya ke kulit perempuan, daging kada batal, cuma hujung kuku itu kada batal. Tapi ini ada daripada hendak nang dia kita apa itu hendak kita viral apa, tapi ini sudah lawas. Dan dulu orang India Bekarina mengharagu kuku memanjangkan sampai saini kan lah. Langkah itu digawe ada manfaatnya. Memanjangkan kuku sampai saini kan. Makan tuh bagi ngalih benar makan. Kemudian kita pulang kitab Nah, kita ulang semalam halaman 47 kah? Kita ulang. Lalu kita pahami dulu, kan ada ini dalam tauhid itu sudah sifat 20. Mulai wujud tidak baka itu sudah sifat 20. Sampai mutakalimun sampai 20 sifat tuh dijelasakan. Mutakalimun dijelasakan, qudrat dijelasakan. Lalu ini pulang masalah kita tauhidul dzat. Di dalam menakib sisaman itu wahdatul dzat, artinya mengasahkan zat Allah Ta'ala. Lalu selalu kita itu ingat lawan asahnya zat Allah Ta'ala. Kemudian tauhid sifat, mengasahkan sifat Allah Ta'ala, artinya tiada ada yang bersifat melainkan Allah Ta'ala hanya. Kita ini kuasa, bersifat kuasa, cuma yang bersifat kuasa yang sebenarnya hanya Allah Ta'ala. Kita dikuasakan. Nah, lalu kita selalu
memahami kayak itu, ingat kayak itu ngarnya kita tauhidus sifat atau wahdatus sifat, mengasakan sifat. Lalu pulang kita itu ada tauhidul af'al atau wahdatul af'al, mengasakan segala perbuatan. Maksudnya kayak ini, segala apa yang terjadi atau apa kejadian apa saja itu hanya Allah yang memperbuat, tidak ada yang lain yang memperbuat. Lalu kita ini memperbuat sesuatu, mengulah ini, itu nampaknya lalu kita yang mengerjakan, yang berbuat. Itu hanya majhar, biar kita secara nampaknya saja. Namun secara hakikatnya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Karena kita itu diberikan oleh Allah Ta'ala ada kehendak menggawe. Kita diberikan oleh Tuhan ada kekuasaan menggawe itu. Dan kita diberikan oleh Allah Ta'ala bisa bergerak untuk menggawe itu. Nah, lalu kan kita secara nampak menggawinya dan memperbuatnya, tapi secara hakikatnya itu adalah hanya perbuatan Allah Ta'ala. Nah, lalu di sini kan kita artinya kalau kita memahami ke situ, mengingat ke situ, termasuk ini kita mengamalkan tauhidul af'al, mengasakan perbuatan Allah Ta'ala, atau kata lain wahdatul af'al dalam kitab Manaqib Sisaman. Lalu 47 kita ulang. Hasilnya segala wujud sesuatu, artinya segala wujud sesuatu, segala adanya sesuatu dengan nisbah kepada wujud Allah Ta'ala yang sebenarnya itu hanya adalah khayali. Khayali itu kita kada bersifat ada sebenarnya sesuatu itu, dan waham, sangka-sangka, dan majas dia. Majas itu ada kada sebenarnya. Jadi segala ada sesuatu ini apa alam dunia ini, kalau dinisbahkan dengan adanya Tuhan, adanya tentu ada yang sebenarnya. Artinya Tuhan itu bersifat ada. Lalu alam ini kan sifatnya hayali, hanya diadakan. Waham, sangkaan, hanya diadakan. Dan majas juga hanya tidak bersifat ada sebenarnya, diadakan. Ingat ini. Karena wujudnya alam ini antara dua adam, hanya antara dua tiada. Maka yang demikian itu termasuk adam juga, tiada juga. Tiada mewujud dengan sendirinya pada hakikatnya. Alam itu segala isinya kada ada dengan seorang, diadakan ini. Hanya adalah ia mewujud dengan wujud Allah. Alam ini ada karena Allah, ada diadakan. Jadi alamnya diadakan ini. Dan alam ini fana binasa di bawah wujudnya Allah. Alam ini akan binasa. Allah Ta'ala yang Maha Kekal. Maka tiada yang mewujud, hanya Allah. Hanya tiada yang bersifat ada, hanya Allah Ta'ala. Kita seluruhnya itu diadakan.
Maka tiada yang mewujud, tiada yang bersifat ada, hanya Allah Ta'ala. Dan wujud alam ini, adanya alam ini hanya mazhar, kita penampakan atau bukti Allah Ta'ala juga. Maka diperbuat amsal-amsal contoh oleh Tuhan Arifin ini, karena menghampirkan kepada supaya kita nyaman paham. Pada hakikatnya seperti laut. Lalu diumpamakan laut dan umbak dan buih, sekaliannya itu mazhar air. Jadi ada umbak, ada buih, berarti di bawahnya itu ada banyu. Lalu ada alam, ada kejadian macam-macam, berarti ada tukang ulah, ada Allah Ta'ala. Kaitan. Berarti kaitan ya. Jadi buih sekalinya itu mazhar, hanya bukti atau tanda bahwa adanya banyu di bawah. Tiada yang mewujud pada hakikatnya. Jadi buih itu adanya buih lantaran ada di bawah laut, bawahnya laut. Adanya umbak lantaran di bawahnya ada laut. Kan ayat itu. Jadi banyu itu yang ada, lalu ada buih. Lalu ada alam ini. Karena Allah Ta'ala bersifat ada. Ini. Berputar-putar, berpulas-pulas kayak pengalih ini. Lalu ini kalau untuk alam ini, kalau kita analisa, kalau kita renungi, lalu timbul di situ fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana, atau kekurangan apa lagi Tuhan, kurang apa lagi Allah Ta'ala itu. Nah, kita di sini wallahu alam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.